أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. Ya, barusan kita dengar cita-cita anak kita yang sedemikian sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi ini memang cita-citanya tidak lokal, tapi cita-citanya internasional. Insya Allah anak-anak kita nanti tidak hanya terlibat dalam pembangunan di tingkat lokal, tapi cita-citanya itu internasional, global. Dari sini Rabbani, tapi ujungnya nanti insya Allah membangun dunia. Dan itulah sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahmatan lil alamin. Jadi anak-anak kita ngajak kita menebar rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan hanya di sini, bukan hanya untuk pribadi, tapi memang untuk semesta alam. Begitu cita-cita, visi dan misi Rabbani ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tapi saya ingin mengingatkan. Kalau kita perhatikan anak-anak kita tadi, Masya Allah, luar biasa sudah. Seakan-akan sudah tingkat dunia dia. Ya, seakan-akan. Tapi saya ingatkan, belum. Ya, sudah dikasih sertifikat, ada yang hafal 30 juz. Ada 25, ada 20, 10, 5. Sudah dikasih sertifikat ijazah juga. Bahasa Arab, bahasa Inggris, lulus. Tapi ingat, ini baru sertifikat. Saya ingatkan, pada akhirnya nanti bukan sertifikat ini yang bekerja, bukan ijazah ini yang bekerja, tapi yang bekerja adalah hakikat yang ada pada diri masing-masing. Oleh karena itu, pesan saya, Bapak, Ibu-ibu, terkhusus wali santri, tahan, jangan tergesa-gesa. Ibarat kita menengok buah, sudah sangat bagus, entar dulu. Jangan buru-buru dipetik. Sebelum betul-betul kita yakin dia masak. Iya, memang sudah bagus, sudah harum, sudah menawan. Tapi jangan buru-buru dipetik. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Iya, di sana memang banyak orang yang tergesa-gesa, yang ingin segera menikmati hasilnya. Padahal itu baru kecil, itu baru dunia. Dan begitu sebenarnya perbedaan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ingin cepat segera menikmati kerjanya, maka yang dikejar hanya dunia. Dan karena itu visinya Allah sebutkan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina. Titik sampai di situ. Ya Allah, mereka berdoa juga, mereka berusaha juga. Ya Allah, berikanlah kami dunia. Tapi titik sampai di situ. Apa kata Allah? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sayang, nanti di akhirat enggak dapat apa-apa. Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula. Padahal akhirat itulah yang lebih baik daripada dunia. Dunia ini kecil, dunia ini sedikit, dunia ini sebentar. Persis seperti kita makan dan minum. Enggak lama kita merasakan manis. Enggak lama kita merasakan nikmat di lidah. Kalau sudah turun, sudah enggak terasa lagi. Itulah dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, karena itu saya ingin pesan, jangan tergesa-gesa. Anak-anakku saya pesan,
Apa pesan? Jangan tergesa-gesa. Segera tambah. Segera tambah. Jaga dan terus tambah. Jangan sampai hilang. Hafalan 10 juz, 15 juz, termasuk yang 30 juz. Jangan sampai hilang. Kalau kita kehilangan harta benda, insya Allah gampang. Dan gak ada masalah. Biasa harta benda hilang. Termasuk jabatan, gak apa-apa. Dan memang jabatan itu nyaris gak ada yang seterusnya. Ya paling 5 tahun, ya kan? 5 tahun gantilah. Kalau nggak mau ganti juga 10 tahun. Ngotot 3 kali ya susah, ya kan? Nggak bisa. Iya. Dunia begitu. Kita sekarang masih muda, sebentar lagi tua. Tenang soal dunia kalau hilang. Yang rugi itu manakala yang hilang adalah ilmu. Ilmu yang sumbernya dari Al-Quran. Itulah kerugian. Oleh karena itu Bapak Ibu titip. Jangan sampai hilang ilmu yang sudah dimiliki anak kita. 10 juz, 25 juz sampai 30 juz. Jangan sampai hilang. Kalau itu hilang, maka rugi. Sertifikatnya ada, tapi tidak ada. Dicari nggak ada. Bapak Ibu punya sertifikat emas. Ada sertifikatnya, tapi pas mana Pak emasnya? Nggak ada. Bawa sertifikat saja, bisa? Nggak bisa. Tidak bisa. Dan itulah banyak orang mengeluh. Kenapa banyak pengangguran? Sudah punya sarjana ini, sertifikat ini, tapi nggak bisa juga. Perusahaan ini nggak nerima, sekolah ini nggak nerima, dinas ini nggak terima, departemen ini nggak nerima. Kenapa? Karena bukan sekedar ijazah yang dibawa. Sama dengan kita ke toko emas, kita mau menjual emas, nggak bisa, kita hanya bawa sertifikat saja. Tapi kita harus membawa emasnya sekaligus. Itu pesannya. Oleh karena itu, mohon maaf, boleh Bapak Ibu bergembira. Dan saya pun bergembira. Tapi mungkin agak beda gembira saya. Ya, gembira saya itu bainal khauf war roja. Antara khawatir dan harapan. Ya. Iya. Ini saya tahan ini. Air mata ini. Ya. Antara khauf dan roja. Ya. Khawatir. Dan memang kita punya harapan besar. Karena kita melepas anak-anak yang luar biasa ini. Bagaimana nanti keluar? Anak keluar dari pagar pondok ini saja. Terus terang, saya cemas. Saya cemas. Anak keluar dari gerbang ini saja saya cemas. Mungkin itu tidak dirasakan orang tua. Tapi saya merasakannya. Umi merasakannya. Iya. Iya. Saya cemas. Kenapa? Karena baru melangkah sedikit saja. Tadi pagi sudah ada yang minta izin kepada saya. Bah, boleh nggak saya beli itu? Padahal mohon maaf, yang dibeli itu palsu. Bunga. Tapi itu bunga palsu. Ya. Hari ini banyak orang mengejar sesuatu yang palsu. Ngasih hadiah kepada orang tuanya, bunga. Tapi itu bunga palsu. Ya. Iya kan? Bunga palsu. Saya ingin ingatkan anak-anakku sekalian. Anak-anak ingin membahagiakan orang tua? Betul? Sungguh? Janji? Iya. Gampang lah. Orang tua kalian bahagia kalau kalian solehah. Itu saja. Ya. Orang tua kalian soleh. Kalian solehah. Berbakti kepada orang tua. Menurut kepada orang tua dalam kebaikan. Lalu menjaga akhlak seperti tadi yang disebutkan. Rajin sholat. Tidak perlu dibangunkan lagi. Rajin baca Al-Quran. Sopan, santun. Masya Allah. Orang tua pasti menangis, tapi menangis bahagia. Ya. Meskipun kalian pulang nggak bawa apa-apa, nggak bawa emas, nggak ngasih hadiah sepatu, karena orang tua itu tidak lagi membutuhkan hadiah yang bersifat materi. Orang tua itu bahagia
kalau anaknya solehah. Nikmat itu setidaknya ada dua. Yang paling rendah adalah nikmat makanan dan minuman. Dan nikmat yang paling tinggi itu adalah anak yang solehah. Itu di situ. Maka pesannya anak-anakku sekalian, kalau kalian ingin melihat ayahmu berbahagia, melihat ibumu berbahagia, maka jadilah kalian solehah. Jangan membentaknya. Jangan berbuat kasar. Sang ibu dulu, ya, memang saat melahirkan kalian berdarah. Tapi itu tidak sakit. Tidak sakit ya. Tapi kalau kalian berucap kasar, lalu sampai di rumah hanya tidur saja, maka itulah yang menyakitkan bagi ibumu. Dan juga bagi bapakmu, ayahmu. Maka pegang teguh anak-anakku sekalian. Orang tua kalian bahagia ketika kalian didengar salehah. Nggak ada masalah. Nggak turut narkoba. Nggak turut pergaulan bebas. Tetap menjaga aurat. Tidak menjual aurat. Tidak mengobrol aurat. Maka orang tua kalian bahagia. Ya. Tapi kalau kalian didengar melakukan sesuatu yang buruk. Kalian pulang bawa hadiah. Katakanlah makanan. Iya. Orang tua tersenyum, mungkin tertawa, tapi sebenarnya hatinya sedang remuk, hatinya sedang gelisah dan susah. Karena itu Bapak Ibu-Ibu, saya juga pesan kepada diri saya sendiri juga, kepada Bapak semua, kita orang tua, tapi sekaligus sebenarnya kita juga anak. Kita ini punya orang tua, maka sama sebenarnya. Kalau kita menginginkan orang tua kita bahagia, mungkin sudah ada yang di alam kubur. Iya, rumusnya sama. Seperti itu juga. Enggak mungkin orang tua kita bawakan teh, kopi, makanan, minuman ke kuburannya. Enggak mungkin. Enggak ada gunanya itu. Tapi orang tua kita yang ada di alam kubur, insya Allah bahagia. Melihat kita-kita yang mendidik anak-anak kita yang menjadi soleh-solehah. Dan kita sendiri memang sebagai orang tua yang bukan sekedar berharap anak soleh. Tapi memang kita sebagai orang tua juga sudah soleh. Sulit kita berharap anak kita rajin sholat kalau kita enggak sholat. Sulit bagi kita punya anak yang istiqamah kalau kita sendiri mudah terpengaruh dengan bujukan rayuan dunia. Maka mari saya mengajak kita sebagai orang tua juga yang soleh, solehah. Tidak lupa mendoakan ayah, orang tua kita, ibu kita. Dan juga saya ingin sampaikan, saya ya terus terang sebenarnya saya ini hanya figuran saja, Pak Dokter. Pelaku utamanya itu istri saya. Ya, beliaulah pengasuhnya di sini. Saya figurannya. Tapi jauh sebelum itu di Tanah Patah, itulah orang tua kami, Haji Zainul Idris dan Ibunda Aisyah, yang memberikan tempat itu untuk pendidikan. Maka kami mohon juga untuk didoakan beliau berdua yang sudah di alam kuburnya. Dan kemudian berkembang terus cikal bakalnya dari sana. Tapi secara khusus saya punya sanad, yaitu Kiai Haji Najih Ahyad, yang tentu saja orang tua saya sendiri di Jawa Timur, yang juga sudah mendahului saya. Mohon didoakan, dan saya juga terus untuk mendoakan. Saya memang sangat terpengaruh, terwarnai oleh guru saya, Kiai Haji Najih Ahyad, pimpinan keempat Pondok Pesantren Mas Kumambang, yang berdiri tahun 1859, Pondok Pesantren Mas Kumambang. Generasi ketiganya, generasi keduanya itu setara dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari Hadratus Syekh
Mas Kumambang, Fakih Mas Kumambang. Fakih Mas Kumambang itulah dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mendirikan NU. Saya di situ. Lalu kemudian ada generasi ketiga Kiai Haji Ammar, generasi keempat itu Kiai Haji Najih Ahyat yang saya dulu saat nyantri di sana. Saya sangat terpengaruh dengan itu. Dan kalau boleh dikatakan maka pondok pesantren ini sesungguhnya adalah pengembangan dari pondok pesantren Mas Kumambang. Jadi tidak berdiri tiba-tiba. Kita punya jajaran sanad yang jauh ke belakang. Dan karena itu insya Allah kalau di sini ada kebaikan, di sini ada amal soleh, di sini ada pendidikan, di sini ada pahala, maka insya Allah semuanya adalah mengalir kepada orang-orang tua kita, kepada guru-guru kita. Begitu anak-anakku. Kalau kalian ingin hebat, kalian ingin diberkahi, maka jangan pernah putuskan sanad ini. Sanad orang tua kalian, hubungan kalian dengan orang tua, dan hubungan kalian dengan guru. Di situ titik keberkahan. Dan puncaknya, guru itu nanti nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang putus sanadnya, maka putus itu sebenarnya ya jajarannya. Dan karena itulah sering disebut disinilah keterputusan keberkahan. Memang pondok pesantren itu mohon maaf agak berbeda dengan pendidikan lainnya. Pendidikan lainnya tidak terlalu menyebut sanad ini, tapi pondok menyebut sanad ini, dan sanad ini hingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebenarnya kita ini nggak ada apa-apanya tanpa orang tua kita, dan kita ini nggak ada apa-apanya tanpa guru kita. Mohon maaf Pak Juni, saya saat menjadi wakil gubernur, saya ketemu berjumpa langsung dengan Kiai Haji Najih Ahyat. Itu saya masih ndredeg. Saya diberikan kesempatan untuk ngisi seminar, itu saya agak megap-megap. Begitu. Saya tidak bisa mengklaim saya lebih alim daripada beliau. Tidak bisa saya. Saya tidak bisa mengklaim saya sudah hebat dari beliau. Saya masih melihat itu kira-kira saya itu dibanding dengan beliau segini kira-kira. Begitu. Enggak ada apa-apanya. Karena memang ya begitulah. Dan termasuk juga kepada orang tua. Saya itu kalau sudah ngimam dulu di Tanah Patah, itu kalau di belakang saya ada Ayahanda Zainul Idris, itu saya agak nggrogi. Iya. Begitu. Di Jawa Timur juga begitu. Saya punya ibu, itu enggak lulus SD. Tapi saya merasa iman atau ilmu itu ya masih enggak ada apa-apanya. Karena beliau dulu bisa berkata, anak-anakku, selama rumput masih tumbuh, hujan masih turun, percayalah, nggak usah khawatir dalam hidup. Begitu. Saya enggak bisa ngucap itu, dan saya tidak tahu beliau dapat dari mana ucapan itu. Itu. Ya. Dan beliau buta huruf, tapi beliau nggak pernah selip menghitung uang. Dan alhamdulillah tidak meninggali kami hutang. Sama sekali. Tidak menghutangi, tidak meninggali kami hutang. Ya. Dan meninggalin kami ilmu. Nah disitulah. Maka anak-anakku sekalian, kamu jadi apapun, gelar berapapun sudah kamu raih, maka kalian adalah tetap anak bagi ayah, anak bagi ibumu, dan kalian adalah murid bagi guru-gurumu. Dan puncaknya, semoga nanti ujungnya kita sama-sama dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak dan anak-anakku sekalian, jangan tergesa-gesa. Terus pegang ilmu yang sudah dimiliki dan tingkatkan, karena nggak ada puncaknya. Semakin ilmu kita raih, semakin kita tahu bahwa diri ini kecil. Diri ini belum ada apa-apanya. Dibanding dengan ibu kita, ayah kita, guru kita, apalagi sahabat.
Nggak ada apa-apanya. Berapa kita dibanding dengan Ummuna Khadijah? Berapa kita dibanding dengan Ummuna Aisyah? Berapa kita dibanding dengan Asma dan seterusnya? Apalagi kita Bapak. Berapa kita dibanding dengan Abu Bakar? Berapa kita dibanding dengan Umar yang sudah mengerahkan semua tenaga dan hartanya? Dan juga saya pesan guru-guru yang ada di sini sama juga. Iya, kita mengerahkan kekuatan, tapi sebenarnya masih kecil untuk bisa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sekali lagi, jangan tergesa-gesa. Jangan yang sudah ada di tangan ditukar dengan dunia. Sertifikat itu, ijazah itu jangan segera ditukar dengan dunia. Yang kemudian hilang. Dapat dunianya tapi isinya hilang. Banyak di sana Pak Muslimin, dan ini pesan saya. Boleh kalian menggunakan sertifikat ini untuk dapat ijazah, untuk dapat beasiswa. Ada kedokteran, ada ini silakan boleh. Tapi pesannya jangan setelah kedokteran didapat lalu tinggal sertifikatnya. Hafalannya hilang. Maka Anda jadi dokter tapi hilang Al-Qur'annya, bukan untung, tapi itu rugi. Anda jadi tentara, dapat tentara, jadi tentara jenderal sekalipun, tapi kalau Al-Qur'annya hilang maka rugi. Maka jangan sampai ditukar. Pesan saya Bapak Ibu-ibu, ya, kalau saya andaikan saya curahkan, saya tidak bisa berucap lagi. Pesan, jangan tergesa-gesa, jangan ditukarkan anak-anak kita ini dengan dunia yang sebentar. Masih panjang cerita kehidupan ini. Rugi kalau sampai ditukar, lalu bekal agama dan agama itu hilang, Al-Quran itu hilang. Ada pepatah mengatakan, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa memetik sesuatu, mengambil sesuatu yang belum waktunya, maka dia diharamkan untuk mendapatkannya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran, pengajian di Pondok Pesantren Iti Robbani Putri tahun ajaran 2023-2024 saya nyatakan untuk ditutup. Ma'assalamah. Ila liqa. Insyaallah. Barakallahu fikunna jami'an. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liasatidatina wa liikhwanina wa lijami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan maqbula wa du'aan masmu'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yasma'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa tilawatana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.